Beberapa tahun lalu, banyak orang di Indonesia menganggap kripto cuma tren sesaat, sesuatu yang naik cepat, lalu hilang. Tapi hari ini, situasinya berubah. Semakin banyak orang masuk ke kripto, bukan hanya untuk trading, tapi juga karena mereka mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang, kenapa kripto justru semakin relevan di Indonesia? Dulu, pilihan kita soal keuangan cukup sederhana. Menabung di bank, investasi di saham, atau mungkin emas. Tapi generasi sekarang hidup di dunia yang berbeda. Segala sesuatu sudah digital, dari belanja, pembayaran, sampai pekerjaan. Kripto muncul di tengah perubahan ini. Bukan hanya sebagai aset, tapi sebagai alternatif sistem keuangan. Banyak anak muda Indonesia mulai merasa, mereka ingin kontrol lebih besar atas aset mereka sendiri. Mereka ingin sistem yang bisa diakses kapan saja, tanpa batasan waktu atau wilayah. Dan disinilah kripto mulai terasa masuk akal. Yang menarik, Indonesia sebenarnya punya kondisi yang sangat cocok untuk adopsi kripto. Populasi besar, mayoritas usia muda, dan yang paling penting, masyarakatnya cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Lihat saja bagaimana cepatnya orang Indonesia menerima. E-wallet mobile banking, bahkan aplikasi investasi kripto hanyalah langkah berikutnya. Ditambah lagi, banyak orang mulai mencari peluang baru di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan kripto sekarang so sistem tradisional. Sekarang kita mulai melihat perubahan yang cukup jelas. Dulu, kebanyakan orang masuk kripto hanya untuk beli dan jual. Tapi sekarang, semakin banyak yang mulai eksplorasi hal lain. DeFi, NFT, bahkan Web3. Artinya, kripto tidak lagi hanya soal harga naik atau turun, tapi sudah mulai menjadi ekosistem digital. Di Indonesia, tren ini masih di tahap awal, tapi arah pergerakannya sudah terlihat. Meski potensinya besar, ada satu hal yang masih jadi tantangan utama, pemahaman. Banyak orang masuk terlalu cepat tanpa benar-benar mengerti risiko. Volatilitas tinggi, informasi yang tidak selalu akurat, dan keputusan yang sering dipengaruhi emosi. Kalau industri ini ingin berkembang sehat, edukasi harus berjalan seiring dengan pertumbuhan pengguna. Indonesia mungkin bukan negara pertama yang mengadopsi kripto, tapi bisa jadi salah satu yang paling cepat berkembang. Karena pada akhirnya, kripto bukan cuma soal teknologi. Ini soal bagaimana orang melihat nilai, kepercayaan, dan masa depan keuangan. Dan di Indonesia, cerita itu baru saja dimulai.